Pemirsa, beberapa pekan lalu masyarakat digemparkan oleh kisah kelam yang dibongkar oleh sejumlah mantan pemain sirkus oriental Sirkus Indonesia atau OCI. Mereka mengaku mendapat perlakuan buruk selama menjadi pemain sirkus. Lalu apa itu OCI dan apakah ada hubungannya dengan Taman Safari Indonesia? Berikut segmen telusur kasus duka lara di balik sorot lampu sirkus bersama jurnalis Metro TV, Reda Pulpi. Tunggu, maksud saya mau tanya, kekeluargaan lagi seperti apa? Di balik gemerlap lampu sorot oriental Sirkus Indonesia yang menghibur masyarakat, ternyata ada kisah kelam di baliknya yang baru saja dibuka oleh para mantan pemain sirkus. Mereka mendapatkan kekerasan seksual, dipukul, hingga disiksa di usia yang sangat muda. Meskipun tentu saja hal ini langsung ditolak atau dibantah mentah-mentah oleh pihak OCI. Lalu bagaimana kelanjutan dari kasus ini? Ikuti penelusuran kami. Beberapa pekan lalu, masyarakat digemparkan oleh kisah kelam yang dibongkar oleh sejumlah mantan pemain sirkus oriental Sirkus Indonesia atau OCI. Mereka mengaku mendapat perlakuan buruk selama menjadi pemain sirkus. Dipukul, disiksa, hingga kekerasan seksual mereka alami selama bertahun-tahun. Bahkan salah satu mantan pemain mengaku pernah dipaksa memakan kotoran hewan. Lalu apa itu OCI dan apakah ada hubungannya dengan Taman Safari Indonesia? Kisah berdirinya OCI berawal dari tahun 1950-an. Saat itu Hadi Manansang dan 3 anaknya ini menyajikan atraksi sirkus jalanan. Kemudian pada tahun 1963 hingga 1964 mereka membentuk ada bintang akrobat dan gadis plastik. Kemudian barulah pada tahun 1967 OCI ini diluncurkan. Nah, OCI ini juga menampilkan atraksi-atraksi yang melibatkan hewan seperti gajah. Kemudian pada tahun 1981, anak-anak Hadi Manansang, ada Jensen dan Frans Manansang, serta Tony Sumampau ini berperan dalam rencana pendirian Taman Safari Indonesia. Hingga akhirnya pada tahun 1986, tepatnya pada bulan April, Taman Safari Indonesia ini dibuka di Cisarua, Bogor. Tapi para pendiri Taman Safari Indonesia ini membantah bahwa OCI ada hubungannya dengan Taman Safari Indonesia. Lalu bagaimana pemirsa kisah dari para mantan pemain sirkus OCI? Tim Metro TV menemui 2 mantan pemain sirkus OCI yang berasal dari generasi kedua, Rita dan Yuli. Mereka dipisahkan dari orang tua mereka sejak masih balita. Dijanjikan akan disekolahkan di luar negeri, namun itu hanya janji belaka. Bahkan keduanya kini kehilangan identitas mereka. Saya awal mula masuk umur 5 tahun, kakak saya umur sekitar 8 atau 9 tahun. Itu Pak Hadi Manansang datang ke papa saya dengan mengatakan ingin mengangkat kami sebagai anak untuk disekolahkan ke luar negeri. Namanya papa saya orang miskin, mungkin begitu mendengar anaknya mau disekolahkan ke luar negeri sangat berantusias gitu. Tapi kenyataannya kami dibawa ke sebuah rumah di Balikpapan, Jalan Balikpapan Petojo itu, Jakarta. Di situ kami udah mulai dilatih. Kami tidak disekolahkan. Sekolah itu kita di lingkungan sirkus, terus itu hanya dengan karyawan. Gurunya tuh karyawan sendiri. Diajari apa saja berarti? Cuma calistung. Saya asal mula masuk itu tahun 78. 78 saya berusia 3 tahun. Kenapa saya bisa ingat 3 tahun? Karena di situ banyak senior-senior saya. Dan awal mula saya diambil, mungkin seingat saya itu dari orang tua saya. Karena saya cuma hanya bisa teriak nangis. Suatu saat saya bisa keceplosan manggil mama. Nah, di situ saya dibujuk 1 balon, 1 cupa-cup. Itu yang mengambil saya adalah istrinya dari Tony Sumampau. Nah, setelah saya dari naik kereta dari rumah itu,
sampailah tiba di Pondok Indah. Dari Pondok Indah saya dilatih latihan dasar. Enggak berapa lama langsung saya dibawa oleh suami istri yang tadi istrinya Ibu Yani atau Cilian Hung dan suaminya adalah Tony Sumampau dibawa ke Oriental Circus untuk beratraksi. Ya perlakuan seperti pemukulan itu dalam latihan itu udah makanan buat kami setiap hari-hari. Badan saya yang selalu mungil pakai bakyak, bayangin bakyak lelaki di zaman dulu. Yang perempuan aja udah sakit, itu bakyak besar, itu selalu menimpuk. Dan disuruh ambil, ketok. Kami latihan tuh selalu benjol-benjol. Mungkin karena saya masih kecil, selalu diincer belakang, pantat, supaya nanti saya show, pakai baju, tidak kelihatan luka itu. Frans itu melakukan kekerasan saya main akrobat bareng berdua. Sama dia yang lempar, satu orang lempar, ya dia lempar bener saya di bawah. Dia lempar bener saya di bawah dan saya harus tap lagi. Dan Frans tuh sambil melakukan itu dengan sambil tersenyum saya ingat. Sementara saya udah masih keleyang kepala langsung jeduk. 3 tahun saya di situ sekitar 6-7 tahun. Usia 6? Ya, kerasan itu semakin keras, semakin gede kita semakin parah pukulan. Kalau makan emang disediakan sama mereka, tapi itu berupa nasi bungkus. Kalau untuk yang kecil-kecil 2 bungkus bertiga, gitu. Nah kalau misalkan gaji kita nggak pernah nerima. Terus di usia kita udah remaja itu dapat uang sabun Rp5.000 per bulan, itu aja. Kalau baju setahun sekali, misalkan hari Natal gitu kita baru diberikan baju. Dan kita nggak ada istirahat. Bagaimana mau sakit istirahat? Saya benjol babak belur aja seru show, kalau nggak digebukin. Contoh satu, kami kelaparan Pak, Mbak. Kami kelaparan dan kami sering terjadi kelaparan. Kenapa? Tenaga kami yang terlalu dibuang, kami hanya makan 3 kali dan itu porsi 1 dijatahkan. Kedua saya pernah mencuri Mbak, roti gajah. Roti buat makan gajah. Roti buat makan gajah. Kita bahasa itu roti bantal ya. Nah, itu saya ingat banget, pegawainya namanya Murni. Dia mengadukan saya suka nyuri tuh sama Vivi. Lapar Mbak. Ketahuan, ngaduin sama pegawai itu. Ya kalau misalkan akhirnya kami disiksa. Untuk jajanan juga kan kita kan nggak pernah diberikan ya. Kita cuma bisa mengutin dari kolong-kolong tribun. Iya. Ketika tahun 86 saya mencoba kabur. Saya berdua sama teman saya mencoba kabur. Begitu kita baru lompatin pagar, itu kaki saya ditarik sama si Fran, ditarik lagi, dimasukin ke dalam sebuah mobil, itu tempat tidur kita, tempat kita berganti pakaian. Saya dipukulin di situ. Bahkan ya sempat ada penganiayaan seperti pelecehan di situ. Saya di OCI sampai usia sekitar 18 atau 19. Saya keluar itu tahun 89-an. Keluarnya kan saya 87 saya nikah. Karena kan kakak saya udah duluan nikah tahun 86. Jadi saya ikutin jejak kakak saya. Kakak saya nikah dengan sesama pemain sirkus, saya juga ikutin. Dengan begitu saya baru bisa keluar. Pokoknya kita yang di situ, yang di sirkus itu seperti itu baru bisa keluar gitu loh. Kabur karena saya udah nggak sanggup. Sebelum kabur itu terjadi, saya minta tolong sama karyawan, berbaik hati minta jadikan saya keluarga. Saya pengen kabur. Bisa akhirnya? Enggak, karena karyawan juga kita nggak boleh bergaul dan itu juga takut. Akhirnya intinya kita berusaha untuk mengemis-ngemis rasa kasihan sama karyawan untuk menjadikan saya keluarga di bagiannya supaya karena kita tahu mereka punya keluarga, punya rumah. Karyawan saat itu juga nggak bisa apa-apa? Nggak bisa. Posisinya di Medan kalau nggak salah ya, lupa inget. Intinya saya udah nggak inget tahunnya, pasti saya udah merasa kebahagiaannya luar biasa. Setelah kabur kemana? Ya kabur melanglang buana yang nggak jelas jujur. Namun pihak OCI membantah semua tuduhan para ex pemain sirkus mereka, termasuk soal tuduhan memisahkan mereka dengan orang tua mereka saat masih kecil. Jadi Pak Hadi almarhum itu pastinya diserahkan dari orang tuanya. Itu tidak mungkin, setahu saya ya. Yang saya tahu Pak Hadi itu tidak pernah ambil dari maksa dari orang tuanya, itu tanpa sepengetahuan dari orang tuanya, pasti begitu. Ya, semua atas keinginan dari pihak keluarga masing-masing.
Sebenarnya kasus ini bukanlah baru pertama kali mencuat. Pada tahun 1997, para ex-pemain sirkus Oci sudah melaporkan kekerasan yang mereka alami kepada Komnas HAM. Namun tak ada kelanjutannya. Kalau rekomendasi kan dulu sudah pernah dikeluarkan oleh Komnas HAM. Nah, untuk yang pertemuan sekarang kami sifatnya baru menampung dulu. Belum. Karena kan para pengacara korban sebenarnya kan lebih meminta data-data pada waktu dulu dilakukan investigasi. Dan data-datanya seperti apa, siapa saksi-saksi yang diperiksa dan lain sebagainya. Jadi kita akan mengupayakan mengikuti saran beliau, tapi kita masih menunggu Pak Hamdan Zulfa kembali dari luar. Karena beliau yang lebih tahu. Pada saat rekomendasi pertama keluar dari Komnas HAM dulu tahun 97, beliau yang lebih benar-benar sebagai pelaku-pelakunya pada saat itu. Namun para pemain Oci menegaskan mereka menolak keras penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Tunggu, maksud saya mau tanya, kekeluargaan lagi seperti apa? Seperti apa dulu? Karena 97 nggak ada ya. Iya, itu saya udah nggak percaya, Mbak. Udah terlalu banyak berkelit mereka itu. Hingga kini perseteruan antara ex-pemain sirkus Oci dan pihak Oci masih berlangsung. Pemerintah ikut menengahi dan berusaha mencari jalan keluar terbaik bagi kedua pihak. Perseteruan ini masih menyita atensi publik hingga kini, bahkan banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Kalau menurut Anda pemirsa, bagaimana jalan keluar dari kasus ini? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.